Oke bre, jadi gua akan mainin game baru lagi nih. Nama gamenya itu House of Legacy. Jadi di game ini tuh kita akan jadi seorang yang bukan siapa-siapa ya, sampai jadi seorang yang berpengaruh dan kaya raya gitu kan. Oke, jadi kita langsung aja lah masuk ke gamenya. Ya, jadi kenal ini, nama gue Agus Jaya ya. Agus nama gue, Jaya adalah nama keluarga gue. Nih mukanya nih udah kejem banget nih. Pokoknya sih muka-muka seorang kapitalis handal ya. Gila si Agus sendirian tuh, dari homeless tuh ya tuh. Ini tempat rumahnya bre. Aduh sumpah ini rumahnya hancur gini kayak abis kena badai huri kayak manjir. Ini juga berantakan banget, banyak banget. Yang namanya rumput liar di sini nih. Wah gila, ini sih kudu diberesin sih bre, gak bisa dibiarin kayak gini. Nah rumput-rumput liar kita ancur-ancurin lah. Tuh dapat koin ngilangin rumput liar tuh, sama environment tambah 1. Nah kalau kalian lihat di sini tuh ada yang namanya keterangan di daerah atau rumahnya Agus nih ya. Clan members atau anggota klannya cuma 1, Agus doang. Servant atau pembantunya kosong. Lingkungannya keindahannya -10 bro. Security-nya cuma level 2. Bukan level, ini lebih tepatnya cuma 2 gitu ya security-nya. Atau ya nggak aman sama sekali sih tempatnya si Agus. Dan untuk convenience sih nyaman atau tidaknya tempat ini tuh udah di skornya 20 ya. Nah di salah satu rumput liar Agus nemu nih. Yang pertama buku, kayaknya buku buat belajar nih. Ningkatin bisnis +2 tuh ada tulisannya tuh. Satu laginya itu keramik pillow, bantal keramik. Ini vas ya, gue kira beneran bantal loh. Kalau bantal terbuat dari keramik sih kepala benjut sih anjir. Kita simpen aja dulu guys, store all. Bersih lagi. Tuh nemu lagi tuh Agus wolf pelt nemu tuh ya. Atau bisa dibilang yang namanya kulit serigala, simpen bre. Tuh dari beresin yang namanya rumput liar, Agus nemu duit 100.350. Liatin guys, Agus cuma natep kosong gedung yang udah hancur tuh. Aduh keluarga gue pada kemana sih, gue ditinggalin sendiri nih. Sabar Gus, bentar lagi kita akan jadi orang kaya Gus, tenang aja Gus. Yang penting kita punya lahan dulu udah cukup sih itu. Dan di sini adalah peta, mungkin ini peta dataran Cina kali ya. Nah ini peta dataran Cina nih guys, kayak gini guys. Dan kebetulan daerah Agus tuh namanya Chaiweidi ini namanya di sini nih. Dan di sini tuh ada kayak kotanya gitu. Dan untuk dapetin duit otomatis kita harus ke kota ya. Buat nyari kerjaan lah intinya gitu. Awal-awal ya nyari kerja lah ya. Karena duit kita juga kagak ada bre. Kita ke Nanhai provinsi dulu nih, provinsi Nanhai, ke situ dulu kali bre. Selamat datang di provinsi Nanhai. Asik gitu. Ini banyak banget ya namanya pedagang-pedagang, warga-warga sekitar yang bisa kita ajak ngobrol, dan ada juga beberapa pekerjaan. Contohnya ini nih, yang ada surat di sini nih. Kerjaannya adalah menulis surat ya. Dibayar 28 koin. Membutuhkan skill writing atau skill menulis cuma 1 doang. Bisa lah Agus ya. Skill writing Agus cuma 4. Ini gak bagus-bagus banget sebenarnya. Cuma kalau kalian lihat di situ ada talent might, itu si Agus skornya 66. Jadi hitungannya ini tuh kayak dari 1 sampai 100 ya untuk pointsnya gitu. Dan points tertinggi Agus tuh might atau otot ya. Ototnya gede tapi otaknya kagak gede. Oke, suruh kerja dulu coy. Dan ada kerjaan juga nih yang namanya hard labor atau jadi kuli panggul lah ya. Nggak butuh skill apa-apa tapi bayarannya gede. Tapi kayaknya karakternya cepet capek sih si Agus ini sih. Ya udah nggak apa-apa dah Gus. Lu jadi kuli panggul Gus ya. Lu jadi kuli panggul guys. Dibayar 62 koin. Ya udah nggak apa-apa bre. Nyari kerjaan yang sehat dulu ya. Bayarannya 21, menulis lagi nih si Agus. Nah kalau kalian lihat di sini nih sebelah kiri tuh ada tulisannya quest-quest nih. Yang di news ini nih. Ada yang namanya misi-misi yang bisa Agus selesaikan ya. Nah ada quest di sini tuh apply and get shop job. Jadi kita suruh kerja di toko gitu ya. Ya kayak tadi sih jadi kuli panggul gitu. Dan yang kedua ini ada misi juga nih yang namanya membeli grains di toko juga nih. Dan kebetulan ada notifikasi juga tuh, katanya Agus komplain nih. Grains kita habis pak, kata dia. Jadi grain tuh kayak semacam apa ya, gandum kayak gitu lah guys. Buat makannya si Agus nih, kita kagak ada yang namanya grain. Kita beli dulu kali ya. Nah kalau kalian lihat di sini tuh ada yang namanya grocery store nih. Nah di sini bisa beli yang namanya makanan-makanan ya bre. Nah yang makanannya habis Agus tuh itu nih grains nih. Ini nih beras ya, bentuknya sih kayak beras nih. Kita beli 10. Oh kagak ada duit. Beli 5 ya Gus, beli 5 Gus, beli 5. Tuh dapat quest komplit, dapat 200 koin ya di sini ya. Rhino-nya +1. Beli kayak gitu doang, Rhino +1.
Jadi kalau Rinon tuh kayak terkenal enggaknya si keluarga si Agus sih. Rinonnya baru 1, levelnya juga 1 keluarganya tuh. Nah kebetulan ada kerjaan tuh di yang namanya Jewelry Store tuh, lihat tuh di sini tuh. Kerjaannya apa bang? Jadi store clerk. Agus terlalu bego, kagak ada skill bisnis. Nggak bisa di-apply, kagak ada skill bisnis ya bre. Karena dia nggak punya skill bisnis, ya udahlah ngerjain hard labor lagi aja. Jadi kuli panggul lagi Gus. Kesian banget tuh, quest komplit tuh jadi kuli panggul doang. Sedih banget sih Agus, awal-awal nggak apa-apa lah Gus ya jadi kuli panggul sih. Nah kebetulan di sini ada nih yang namanya army escort, atau bisa dibilang jadi penjaga atau pengawal ya, pengawal barang-barang pedagang kayak gitulah. Ini bayarannya gede coy, 386, tapi requires might-nya itu 18, lebih dari 18. Agus kan level might-nya 66 coy, jadi paling gagah berani tuh, lihat tuh. Ini ada quest lagi nih bro, pawn items at pawn store. Jadi pawn store tuh kayak toko-toko gade lah kalau di Indonesia gitu. Nah tempatnya di sini nih, pawn store nih. Kita dapat misi, coba kita klik dulu ya. Nah tuh ada barang berharga tuh, keramik bandal sama satu lagi mastery sineri ini. Kita bisa jual bre, lumayan dapat duit ternyata. Tuh dapat 12.000 tuh kalau kita jual. Jual dulu bre. Ini bukan toko gadai sih, ini kayak lebih tepatnya toko barang-barang antik kali ya. Dapat tuh 14.000, gila 14.000 tuh banyak duit Agus ya. Dan sini ada lagi namanya questnya nih, trade times with street peddlers, atau kita disuruh trading sama pedagang-pedagang yang kayak gini nih, yang ada kantong-kantongnya kayak ini nih. Kita beli terus kita jual lagi bre hasil dagangannya. Coba kita lihat ya. Nah di sini dia jualan yang namanya copper spear, ada 8 biji, harganya itu 218 atau 100% melebihi harga market atau harga yang normal. Wah gede banget sih. Kita cari yang di bawah 100 kali, ada nggak ya? Nah ada nih bre yang jualan copper spear 7 doang, tapi tadi 8 ya. Harganya itu 178 tuh, atau harga di marketnya tuh 89% dari harga market gitu ya, atau harga di pasaran lah lebih murah nih, 89% doang nih, ada diskon lah kita ya. Beli dulu Gus, nanti kita jual ke orang lain gitu kan. Nah kita dapat nih barangnya nih, baru kita jual sama orang yang ada lambang gini nih, ada lambang koin-koin nih. Ini orang yang mau beli nih kayak gini nih ya. Nah dia beli seharga 218. Tadi kan kita dapat harga 89%. Dia mau beli nih 109% dari harga pasaran. Nah, dapat untung kita di sini, bre. Sell aja, bre. Nah, kayak gitu ya mainnya ya. Tuh dapat tuh quest komplit lumayan. Dan ada misi tuh yang namanya take a loan to from bank. Suruh ngutang gue ke bank. Agus suruh ngutang bre. Oke kita suruh ngutang katanya tuh. Kalau kata misi mah suruh ngutang ke bank, kemudian baru bikin usaha katanya tuh. Bisa kita bikin usaha bre. Mana bank? Nah ini di sini ada bank nih, lihat tuh guys, ada bank. Nah di sini kita bisa yang namanya minjem duit. Minjem duitnya juga cuma 10.000 doang tuh. Gak bisa lebih dari 10.000. Kayaknya kita emang kagak punya apa-apa nih. Klan kita juga levelnya level 1. Jadi masih belum dianggap sama bank juga kalau minjem duit. Minjem dulu dah 10.000 ya kan. Quest komplit lagi bre, dapat 400 koin nih dari meminjam ke bank. Suruh ngutang cok. Ada duit 20.000, bisa bikin apa? Bisa bikin toko. Nah di sini ada menu-menunya nih guys, di sini guys. Salah satunya itu build. Nanti yang lainnya gue jelasin deh sambil berjalannya waktu ya. Pertama build dulu deh, kita suruh bangun atau kita suruh buka usaha nih. Nah di sini ada menu-menunya kayaknya nih. Tapi kalau menu host public, store public atau other public itu masih belum bisa. Soalnya kita bukan seorang gubernur di provinsi ini ya. Jadi harus jadi gubernur dulu atau salah satu keluarga kita jadi gubernur, baru tuh kebuka tuh menu-menu yang di sini nih. Sementara ini kan Agus masih miskin ya. Jadi cuma bisa bangun store juga cuma satu, yaitu General Store. Nah bisa ditempatin dimanapun sebenarnya guys. Yang penting ada putih-putih gini bisa ditempatin ya. Ya jangan jauh-jauh sampai pojok sih. Kita nyari yang kira-kira profitable. Nah di sini kali ya, dekat pasar nih, dekat rumah-rumah juga nih. Nah tuh toko seorang diri doang di sini nih, menguasai daratan sini lah ya. Soalnya di sini banyak rumah-rumah nih. Kalau butuh sesuatu tinggal mampir di grocery store gua. Nggak usah jauh-jauh ke General Store yang ada di tengah sini untuk berbelanja. Di sini aja deket rumah tuh. Gila toko Maduraan gue buka nih bre. Dan di sini kita bisa upgrade sih. Baru level 1, semakin kita upgrade tinggi, revenue atau pendapatan kita bakalan semakin meningkat ya.
Kita upgrade kecil-kecil sampai level 5 kayaknya nih. Nah, untuk employees juga kita bisa yang namanya nyari orang buat ngisi ini namanya toko ya. Ya mas, toko Madura kagak ada pegawainya bro. Nah, akhirnya maksimal 5 doang nih. Dan 5 ini kalau misalkan kita upgrade pun nanti kita bisa tambah lagi orang yang bakalan bisa kita hire gitu. Dan sementara baru 5 doang sih. Jadi kita max aja di sini semuanya kita hire ya jadi pegawai kita ya. Terus si Agus lagi nyari orang tuh. Ayo siapa yang mau jadi pegawai toko gua? Gua gaji ya kecil dulu lah. Nanti kalau performanya bagus gua tingkatin gaji kalian. Confirm dapat 5 orang tulisannya tuh. You hire 5 employees atau kamu mempekerjakan 5 pegawai. Nah, bisa berjalan nih tokonya nih. Dapat quest komplit juga, brother. Dan di bagian sini tuh ada lineage atau bisa dibilang itu anggota klan si Agus ini ya. Nah, tuh anggota klannya baru si Agus doang nih. Dan kita bakalan nyuruh Agus buat ngambil revenue atau pendapatan di toko. Jadi kita nggak usah manual ya, kita bisa automatic lah. Kita klik set duty ada di sini, bre. Dan di sini banyak banget menunya nih. Kalau kalian lihat purchase food, purchase snack atau find and purchase item, dan yang kita pilih adalah collect the shop revenue atau pendapatan toko. Kita klik aja. Jadi si Agus bakalan mengoleksi yang namanya pendapatan toko nih. Jadi kita nggak manual nanti ngambilnya. Suruh Agus saya lah. Agus Jaya nih, kelannya si Jaya. Kemudian ada misi lagi yang namanya recruit retainer atau bisa dibilang retainer itu seorang pegawai ya yang bakalan menyelesaikan quest-quest yang ada di kota ini. Dan pegawai yang bakalan menyelesaikan quest-quest di kota ini atau bisa dibilang kerjaan-kerjaan yang ada di kota bakalan dikerjakan oleh pegawai kita gitu ya. Dan keuntungannya tuh bakalan dibagi sama gua dan juga sama si pegawai kita itu. Jadi kayak broker pegawai lah kita, guys. Mantep gak sih jadi broker, bre? Dan pegawai-pegawainya bisa kita cari di sini nih. Tinggal kita klik aja, ada yang jalan tuh, lihat tuh. Nah, lihat tuh ada bapak-bapak ini nih, Jiang Guang Feng nih. Kita coba klik, kita bakal lihat skillnya. Ya lumayan bisa nanti buat nyelesain task lah ya atau kerjaan-kerjaan yang ada di kota. Kita rekrut aja bre di sini bre. Tuh dia minta gaji 920 per bulan katanya. Udah kita hire aja dulu. Dan untuk mempekerjakan yang namanya pegawai itu kita butuh rumah ya atau kantornya gitu. Nah, di sini ada rumah nih. Kalau kalian lihat di atasnya tuh ada keterangan everyone needs a home. Semuanya butuh rumah. Ekonomi plus 10. Nah, ekonomi plus 10 itu menentukan penghasilan yang didapat oleh pegawai yang kita hire itu. Semakin gede rumahnya atau semakin bagus rumahnya, ekonomi juga bakalan semakin tinggi. Kayak contohnya ini sebelahnya tuh ekonomi plus 15. Di sini juga ada guys ekonomi plus 30, tapi karena Agus belum ada duit baru 14.000. Ambilnya yang murah dulu ya. Tuh ada anggota klan baru tuh si Agus tuh. Namanya Jengzi Jaya. Kok namanya Jengzi Jaya? Kita ganti nama bisa kagak ya? Katanya saya adalah anggota dari klanmu Agus. Kita berpisah pas perang katanya. Dan aku kembali untuk mengabdi kepadamu. Wih, Cengzi, kamu begitu loyal. Cengnem dulu, Cengnem, jangan Cengzi lah ya. Namanya Burhan Jaya. Oh ya, dan rumahnya kita bakal beli yang ini nih bro. Bye. Assign retainer. Nah, kita bisa assign tuh retainer yang tadi kita hire. Ada Ji Guang Feng di sini. Ji Guang Feng ini bisanya ngapain sih? Skillnya ada writing point 17, might 13, bisnisnya 11, artsnya busuk, cunningnya busuk. Jadi kemungkinan dia suruh ini aja gig jobs ya. Jadi gig jobs tuh bisa melakukan tugas writing, might sama arts nih. Ya udah suruh ini aja dulu dah. Dia nggak bagus-bagus amat di skill bisnisnya dia. Kita cari lagi pegawai ya, biar nanti duit Agus terus bertambah, bre. Ketemu lagi nih namanya Miao Liao Wei. Susah banget sumpah ini nama. Dan dia adalah seorang janda muda umur 18 tahun udah janda. Biasa rekrut dulu guys. Skill bisnisnya lumayan nih 18 nih. Nemenin si tadi tuh siapa namanya tuh lupa gua. Mau nggak kamu kerja sama gua, Wei? Mau Gus, tapi lu harus bayar gue 840 koin per bulan. Air aja bre. Nah kita assign lagi nih si Wei nih, nemenin si Feng. Ayo Wei, sini Wei, kerja Wei. Nah si Wei ini bakalan fokus di street trading lah ya. Atau nanti berdagang tuh, beli produk jual. Nah itu tugasnya si Wei nih. Oke coy, jadi kita dapat 2 lagi orang nih. Yang pertama namanya Miao Yunlu dan satu lagi namanya Jun Yufu. Tinggal kita nyari ini dia kerjanya bagusnya di mana ya. Si Miao Yunlu sih bagusnya di bisnis. Level bisnisnya tuh ada 20 poin tuh. Jadi bakalan street trading. Dan untuk Jun Yufu nya kita bakal fokus di bisnis juga ya. Trading lagi nih. Dan untuk collect intel sama spread rumor masih belum bisa kayaknya nih. Soalnya level klan kita masih kecil, harus tinggi dulu kayaknya baru nanti bakalan kebuka sih. Tuh si Agus kagak sendiri lagi bre. Ada temennya namanya Burhan. adeknya ya, adeknya bukan temen, adeknya si Agus namanya Burhan nih.
Kita kedapatan misi lagi nih, repair warehouse in your estate katanya. Tapi sebelum misi ada yang ini nih, Sangning Jaya coy. Adeknya si Agus nih, yang kepisah pas perang juga sama kayak tadi Burhan. Ganti nama dulu ya, Siti Jaya namanya. Siti. Selamat datang Siti. Ini kebetulan Siti, Agus sama Burhan juga belum punya rumah sebenarnya. Kita baru ngebenerin satu gedung di sini nih, main suite nih. Jadi main suite itu jadi tempat tinggalnya si anggota keluarga gitu. Nah, di sini ada nih members in residence nih. Kita tempatin dulu ya si Agus di sini ya. Dan untuk Burhannya kayaknya sebelahnya doang nih. Main suite di sini bisa dibenerin kayaknya nih. Nah, ada opsinya nih. Gambar palu di sini bisa dibenerin tuh. Udah bener lagi otomatis coy. Satu lagi tinggal ini bisa dibenerin gak nih? 2500 juga nih, bisa bre. Tuh, udah habis duit Agus, tinggal 710 perak koinnya, gila habis. Duit utang juga habis tuh, bre. Nah, baru tuh untuk dua gedung yang barusan kita beresin itu bisa nanti kita tempatin Burhan sama Siti buat tinggal ya. Yang pertama dulu dah di sini dah. Tempatin nih si Burhan nih, Burhan Jaya tinggal di sini. Satunya itu Siti suruh tinggal di sini. Dan karena Siti masih bocil, kita masih bisa ngedevelop dia punya skill ya. Skill dia sih bagus sih. Umur dia baru 16 tahun tapi skill ratingnya tinggi juga ya bre. Kita bakal tren dulu nih si Siti nih. Dan untuk tren tuh kita butuh buku ya. Dan kebetulan kita ada buku nih di sini nih. Kita ambil buku yang bisnis aja nih buat Siti nih, buat Siti pelajarin. Dan untuk Burhan juga kayaknya kita bisa tren juga nih. Dan buku yang tersisa hanya ada bisnis plus 2. Ya udah nggak apa-apa dah. Lumayan ya Burhan ya, nambah skill bisnis nih Burhan nih. Baca buku doang. Dan kalau kalian lihat di sini juga, ini provinsi Nanhai itu dipimpin oleh gubernurnya itu namanya Jihouse. Jihoshi atau Jihouse, nggak tahu. Pokoknya inilah. Dia kayaknya keluarga kerajaan gitu coy. Kemudian ini ada provincial marshal atau kayak kepala kepolisian gitu nggak sih? Dipimpin oleh Huyeshi. Dan juga lembaga sensor atau lembaga buat ngecek-ngecek barang ilegal kayaknya nih. Dipimpin oleh Suleshe. Dan kayaknya enak nih misalkan Agus dapat daerah kekuasaan sendiri sih. Ya udah nggak apa-apa lah Gus ya. Punya rumah sendiri juga udah bersyukur Gus. Dan ngomong-ngomong daerah kekuasaan, Agus juga butuh yang namanya bini atau istri gitu ya. Masa kagak punya istri bre? Punya istri dulu lah Gus, biar beranak pinak. Nah, ada cewek cakep nih. Leong Xiaoxun, lihat ceweknya cakep banget tapi skillnya kurang ya. Kita cari cewek yang beneran punya skill bagus dah. Walaupun seksi, hot dan sungguh mengenakan untuk dilihat, tapi ya kita cari yang beneran skillnya bagus gitu biar nggak malu-maluin si Agus. Ini nemu cewek lumayan nih. Nggak ada trait negatif. Jadi di kotak ini tuh kalau ada kotakan kayak gitu guys atau ada tulisannya di sini biasanya trait-traitnya negatif nih. Kebetulan Mbak Yu Yang ini kagak ada trait negatif nih ya. Dan skillnya juga lumayan nih. Writing, ada math, ada bisnis juga lumayan gede-gede semua sih. Ada skill teknologi juga nih di sini nih. Dipengaruhi oleh bapak ibunya kayaknya nih. Kita nikahin bisa nggak sih Gus? Nikahin Gus, propose Mariage Gus, ayo Gus. Nikah sama Agus ya dulu. Burhan nanti ya, Agus dulu nikah ya. Kita ngasih hadiah untuk keluarganya itu ini. Kulit serigala jadi mahar ya. Grand Mariage, mau nggak nih keluarganya nih? Kagak mau bre, kagak mau nikah kalau hadiahnya cuma kulit serigala doang kata keluarganya. Agus terlalu miskin, astaga sedih banget Gus. Kita cari cewek lain Gus berarti Gus. Berarti kita butuh yang namanya ini guys, butuh yang namanya seserahan gitu ya. Nikah butuh seserahan bro, ternyata bro Agus kagak ada duit buat seserahan. Dan nambah terus sih duit Agus sih, gara-gara itu ada retainer ya. Ada pegawai-pegawai Agus tuh yang kerja tuh. Tuh kalau kalian lihat di map tuh kalau ada yang namanya duit melayang-melayang kayak gitu tuh berarti itu diselesaikan atau pekerjaan yang beres dikerjakan oleh para pekerjanya Agus yang ada di sini nih. Nih para retainer nih. Coba kita beli perhiasan dulu ya guys ya. Coba perhiasan yang agak murahan dikit apa ya? Nah di sini ada nih penjepit rambut nih, perhiasan nih, beli 2 kali ya. Buat ngelamar cewek kali ya. Penjepit rambut buat ngelamar cewek bre. Nah ini masih yang tadi nih Yu Yang nih, coba propose Mariage lagi sama si Agus. Kita sekarang beli yang namanya ini penjepit rambut sama ini wolf plate. Ada 3 nih berarti seserahan nih. Mau kagak ya? Masih kagak mau bre dia bre. Orang tuanya strict banget kayaknya nih sama gua nih. Cari lagi deh, jangan Yu Yang deh. Susah nih orang tuanya. Urgent, kita butuh yang namanya grand. Kasih gua grand kata si Agus. Aduh lupa guys. Kita beli grand lagi nih, kehabisan beras kita di rumah ternyata. Beli beras lagi bre. Sekarang bisa beli 7 beras. Beli berasnya beli. Nah ada cewek namanya Fang Fung Song. Coba propose Mariage sama Fang Fung Song. Bapaknya Fang Fung mau ya? Wih mau dia. Proposal accepted. Let's celebrate this Mariage. Asik, kita punya bini guys.
Confirm dulu Gus. Agus punya bini sekarang. Dapat tuh misi selesai tuh. Nikahin salah satu anggota klanmu katanya. Ya udah dapat 1.000 nih duit, lumayan dah. Nah, untuk istri kita yang namanya Fang Fusong itu kita bakal tugasin dia buat beli makanan ya, atau beli beras, biar Agus itu nggak urgent lagi. Ada keterangan terus perasaan dari tadi. Beli beras grains-nya itu beli 30 grains ya, sama vegetable 10 dah. Confirm ya. Tuh, udah punya bini tuh yang pakai payung tuh, bininya Agus tuh ya. Sama adeknya Agus namanya Siti Jaya sama Burhan Jaya. Nggak sendirian lagi Gus, walaupun ya ini udah masih kayak rumah horor sih. Ya sabar aja dah. Dan kita juga dapat misi yang namanya repair warehouse, atau kalau bisa dibilang warehouse itu kayak penyimpanan buat barang-barang yang Agus beli ya. Kayak makanan, kayak perhiasan, kayak gitulah. Nyimpennya di warehouse nih, Bro. Dan kebetulan warehouse kita di sini ada di sebelah sini nih. Tapi kondisinya itu ya bolong-bolong gitu, rusak habis kena angin puting beliung, guys. Beresin dulu kali ya. Dan beresin warehouse tuh murah ya, cuma 1.000 koin doang sih. Ya udah kita beresin dulu warehouse. Nah, punya warehouse nih buat tampung makanan di sini nih. Warehouse spesial 500 nih, lumayan ya. Bisa di-upgrade juga, cuma sekarang mah masih belum butuh upgrade sih. Dan akhirnya level Agus ini keluarganya level 3 sekarang. Yang tadinya level 1 ya. Cepet banget level 3 ya. Dan untuk toko yang bisa kita jadikan usaha sekarang ada lagi nih, namanya grocery store. Yang tadinya general store sekarang ada grocery store. Dan otomatis penghasilannya juga lebih gede ya daripada general store biasa ya. Jadi kebetulan Agus juga ada duit 13.000 bre. Harga untuk grocery store-nya cuma 10.000. Beli dulu grocery store-nya bre. Biasa di sini dikapitalisasi, daerah sini punya Agus nih coy. Tuh ada tuh grocery store punya Agus tuh. Biasalah ya, kita rekrut pegawai dulu di grocery store-nya punya Agus nih. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau nggak jadi pegawai gua? Nanti gua gaji nyicil 12 bulan. Tenang aja, nanti bakal dapat THR kok. Iming-iming THR dapat 3 employee, 3 pekerja sama si Agus. Nice, confirm dulu bre. Akhirnya punya 2 bisnis nih. Udah jadi kapitalis tuh, lihat tuh ya, mempekerjakan orang buat jualan sama beli-beli di sini. Punya juga bisnis keluarga, general store sama grocery store. Jadi kalau kalian lihat duitnya tuh nambah terus tuh bre, nambah tidak pernah berhenti tuh ya. Terus masuk pemasukan si Agus tuh. Oke, tadi kan si Agus yang nikah, sekarang si Burhan nih kayaknya butuh nikah juga nih. Dan biasa kita bakal ke jewelry store dulu buat beli yang namanya penjepit rambut. Biar nanti nikahnya lancar gitu ya. Beli 5 aja 5.000 nih, keluarin duit dulu coy. Nah, ada cewek nih namanya Luan Mei Bei. Nah, kalau kalian lihat di sini ada trait negatif tuh, lihat tuh, ada unlearn sama ada unlucky juga. Jelek banget nggak sih bre kalau jadiin bini? Unlucky tidak beruntung, unlearn tidak belajar apapun atau tidak berpengetahuan. Wah, jangan lah ya. Namanya bini juga harus pinter-pinter dikit nih. Kita cari yang bini yang tidak ada trait negatif lah, minimal lah ya. Lihat tuh ada mbak-mbak pakai payung tuh warna pink tuh, coba ya, diklik ya. Namanya Jisian Ben, umurnya 20 tahun dan kalau kita lihat di sini tidak ada trait negatif. Ya udahlah, propose Mariage dulu, nikah sama Burhan nih. Biasa, maharnya seserahannya ini penjepit rambut. Ya biasa bre. Tuh setuju tuh orang tuanya tuh, nggak apa-apa lah. Anak gua ditukar sama penjepit rambut nggak masalah bang. Bentar guys. Ini kayaknya ada yang aneh nih di sini nih. Expand clan marriage for member, lihat tuh. Dan di sini ada keterangannya tuh. Jadi kita disuruh poligami. Keterangan di situ misinya itu disuruh poligami. Yang poligami siapa? Agus gitu suruh poligami. Wah, kayaknya menarik nih, bisa poligami di game ini ternyata. Ketemu cewek nih umur 22 tahun nih, bisa kali diajak poligami, namanya Memeng Feng. Oke, coba propose Mariage lah sama si Agus. Nikah sama si Agus ya. Biasa seserahannya. 5 penjepit rambut Grand Mariage. Tuh proposal accepted guys. Orang tuanya mau tuh nikahin anaknya tuh. Gak apa-apa dah, anak gua nikah dan jadi yang namanya istri kedua. Yang penting gua dapat penjepit rambut, kata bapaknya. Ada lagi nih adeknya Agus nih, namanya Jensin Jaya nih. Kayak biasa terpisah dengan Agus karena masalah perang ya. Ganti nama dulu gak sih lu? Nama dia sekarang adalah Usman Jaya. Confirm dulu guys. Dan di peta sini tuh ada ini nih, ada sel-sel kayak gini nih, atau tempat ini yang ada dijual kayak gini. Kita klik dulu bisa nih coy. Kita bisa beli lahan baru buat yang namanya lahan peternakan yang bakal dikelola oleh keluarganya si Agus. Kita beli dulu kali ya. Harga lahannya 38.000. Wih, di mahal banget. Agus mana ada duit segini coy. Kemungkinan Agus bakal ngumpulin duit dulu sih.
Karena sekarang duit Agus baru 26.000 tuh, tapi tetap nambah nih, udah 30.000. Wih gila, udah langsung beli lahan nih. Ada ibu mertua tuh, kata ibu mertua, selamat ya Gus ya, Fang Fusong sekarang hamil katanya. Istri pertama Agus hamil coy, cepet banget itu hamilnya. Tuh kita ada duit 40.000 nih, bisa beli lahan sekarang kayaknya nih, bisa beli lahan pertanian si Agus. Halo bang, gue pengen beli lahan lu bang, tapi gue nggak langsung beli ya, kita bargain ya, kita yang namanya tawar menawar dulu nih. Bisa turun nggak harganya? Turun jadi 36.000, kita bargain sekali lagi lah ya. Gak mau kelar lo, bargain value relationnya kita minus 0,5. Astaga, gagal kita bargain guys. Kita tidak menyerah ya, coba kita bayar lagi ya. Dia menawarkan 38.000, bargain sekali doang please. Oke 36.000, kita bayar aja daripada nanti relasi sama pedagang minus lagi. Nah tuh, nama farmnya bisa kita ganti ya. Nah untuk nama farmnya gue namain Makmur Sejahtera di sini bre. Biar yang bakalan kerja di situ tuh bakalan sejahtera gitu ya, profit terus gitu maksudnya mah itu. Nah tuh udah ada nih lahannya si Agus nih, kita bakal tengok di sini ada apaan aja ya. Baru juga masuk pekarangan kebun gua, ada notifikasi lagi nih dari ibu mertua, katanya Jisian Ben of your clan is pregnant. Jisian Ben bininya siapa ya? Sama Memeng Feng juga pregnant semua. Wah ampun dah, semua bini yang tadi kita nikahin hamil semua boy. Si Fang Fusong hamil, si Memeng Feng hamil juga, si ini juga si Xian Ben juga hamil bre. Oke, dan inilah tampilan dari farmnya atau kebunnya si Agus ya, yang tadi dibeli tuh. Nih ada warga yang kerja di sini. Dan di sini juga ada nih adiknya si Agus yang namanya Yuji Jaya. Yuji Jaya ganti dulu namanya ya. Ganti dulu nih, jangan Yuji Jaya. Biasa guys, alasannya perang. Gara-gara perang dia terpisah sama si Agus. Nah sekarang namanya Carolina Jaya. Namanya Carolina nggak tuh? Carolina Jaya selamat bergabung di keluarganya Agus ya. Gue juga kagak tahu ini adiknya Agus apa bukan nih. Oke, kembali lagi di farmnya Agus atau daerah peternakannya Agus. Jadi ya, ini kita bisa yang namanya bangun-bangun lahan-lahan pertanian gini. Di sini juga ada vegetable garden kalau kalian lihat, atau lahan sayuran ya. Di sini juga ada yang namanya chicken coop atau kandang ayam. Jadi kita bisa yang namanya menanam padi, menanam sayuran dan memelihara ayam-ayam di sini. Dan yang akan ngurus dari peternakan dan juga pertanian kita adalah warga-warga di sini nih, yang bakal tinggal di cottage yang ada di sini. Dan tentu saja mereka tinggal itu kagak gratis ya guys ya. Mereka bakalan bayar per bulan ke Agus, dan itu bakalan masuk di koin Agus yang di atas ini sih. Dan untuk cottage-nya kita bisa juga yang namanya mengupgrade. Level 1 cuma nampung 2 peasant. Kita bakal upgrade maksimal aja 10 peasant ya, level 5. Dan ini juga sama nih, cottage ini level 1 kita maksimalin level 5 lagi nih bro. Dan di sini ada keterangannya untuk peasantnya ini kita bisa nampung sampai 20 orang, baru 4 orang ya. Nah tuh bisa dikolek tuh. Ayam udah bertelur, ayam juga ngasilin daging. Nah bisa disimpan nih, masuk ke storage tuh daging-daging sama telur-telur yang tadi kita panen. Sama ini juga rice field ya. Dan kayaknya kita nggak bakal biarin kayak gini aja guys. Kita bakal tambah lagi nih produktivitasnya nih. Ini kayak ini nih, vegetable garden tambah lagi sebelah sini sama sini ya. Dan kemungkinan gue bakal tata-tata dulu nih guys. Ada yang udah lahir tuh, anaknya si Agus sama Fang Fusong nih. Namanya Haitian Jaya. Janganlah, masa nama anak Agus Haitian? Siapa Haitian? Ini botak ada kayak gininya nih. Ini cewek apa cowok? Oh cowok boy guys. Oke, gue namanya Bung Jaya ya. Panggilannya Bung. Nah mungkin segitin dulu kali ya untuk penambahannya. Nih gue udah tambahin nih cottage baru sebelah sini ada 2. Di sini juga ada 2, dan ada lahan ini nih, rice vegetable garden nih, lahan-lahan sayuran lah ya. Di sini juga ada buah-buahan di sini yang bisa nanti dipanen dalam 3 tahun kayaknya. Dan di sini kalau kalian lihat udah panen aja tuh, rice field sama juga vegetable sini udah bisa dipanen ya. Tapi nggak bisa dipanen tuh, ada keterangannya warehouse full.
please build a new warehouse atau bangun warehouse baru. Ya kemungkinan gue bakal upgrade aja kayaknya, lebih murah upgrade daripada harus bangun baru. Ya udah gue bakal balik dulu ke tempatnya si Agus ya. Nih tempatnya Agus di sini nih. Tapi ada yang lahiran lagi nih. Anaknya Burhan sekarang cewek bre. Namanya Jensing Jaya. Kita ganti dulu ya. Namanya jadi Cimeng Jaya. Selamat lahir ya Cimeng ya. Udah gede aja, perasaan baru lahir kok. Ini ukuran badannya udah kayak umur 4 bulan ini, 5 bulan ini bre. Udah gede aja udah bisa duduk di si Cimeng. Kelar Cimeng ada notifikasi lagi. Anak Agus sama Memeng lahir. Tiga keturunan lahir di waktu bersamaan ya. Namanya Kipli Jaya. Selamat datang di dunia yang perlu tipu-tipu Kipli. Nah ini warehouse-nya nih coy. Nah warehouse bisa kita upgrade. Upgrade cuma 200 perak. Nambah 500 storage. Tambah lagi dah sampai 2000. Level 4 ya bre. Dan baru ada 3 rumah untuk para member atau para anggota keluarga. Gue bakal tambah lagi sih. Di sini ada main suite lagi di sini nih. Kita bakal beresin dulu ya. Main suite di sini buat tempat tinggal para anggota keluarga sih. Nah udah jadi tuh. Di sini juga nih bangun lagi 7.500 lagi. Duit Agus tinggal 3.000. Kagak bisa ya benerin lagi ya. Sebelah sini masih belum dibenerin nih. Nanti gue benerin lah. Sabar dulu ya. Nyicil dulu guys. Ini dulu nih ada yang kosong nih buat siapa ya? Buat si ini deh Usman Jaya. Buat tempat tinggal si Usman. Di sini bisa juga nih Carolina Jaya buat tinggalnya si Mbak Karolin. Nah tuh udah lumayan lah ya. Walau masih ada lubang-lubang sih. Masih ada gedung-gedung yang masih berantakan gini sih. Dan juga pagar-pagarnya cuma nyampe sini doang nih. Gue bakal bangun pagar dulu deh guys kayaknya guys. Biar nutupin yang namanya tembok-tembok yang mulai rapuh kayak gini. Oke jadi segitu dulu tuh, lihat tuh pagar-pagarnya udah beres lah ya. Jadi anti maling nih. Maling-maling gak akan bisa memanfaatkan celah-celah lubang yang ada di gedung-gedung yang udah hancur ini. Jadi aman. Nah keluarga Agus udah lumayan gede sih nih. Udah ada mbak-mbak payungan nih. Ini bini-bininya si Agus sama Burhan nih. Kita coba ke kota lagi kali ya. Gue coba pengen nge-hire retainer lagi nih. Bisa nggak nge-hire retainer baru nih? Sama buka bisnis baru kayaknya. Coba gue bakal rekrut lagi nih retainer nih. Di sini ada rekrut lagi coba ya. Bisa nggak rekrut retainer? Bisa bre. Kita rekrut Jairhu nih, cewek yang sangat-sangat berpotensial menjadi bini. Kita rekrut jadi pegawai. Dia minta per bulan gaji itu 1.400. Nggak apa-apa, kita hire aja bre. Ini juga ada namanya Sugejo. Sugejo. Kita rekrut lagi Sugejo. Sugejo mau nggak? Minta gaji 1.300. Rekrut dulu bre. Kali ini kita tinggal beli rumah nih ya. Rumah ini ekonominya plus 10. Kita nanti bakalan cari ekonomi yang plus 15 di sini sebelahnya nih. Kita bisa beli ya 16.000 harganya nih. Nah, masukin semua nih yang tadi kita rekrut ada 4 orang tuh. Masukin semua jadi pegawainya si Agus. Suruh tinggal di sini. Bodoh amat, dia udah punya suami juga bodoh amat. Punya suami, punya istri, tinggalin dulu. Yang penting kerja buat gua. Siti Jaya udah dewasa guys. Lihat guys, begitu anggun, begitu cantik, dan begitu memukau. Saya udah cukup umur katanya. Bisa nggak saya nikah? Pengen nikah si ibu Siti Jaya loh. Cara nikahin cewek gimana ya? Kebetulan ada pemuda pemberani nih, namanya Yun Muswe. Tapi dia seorang duda ya. Baru umurnya 19 tahun coy. Lebih pengalaman nih. Udah ini aja nikah sama si Siti nih. Tapi kita nggak punya hadiah sih buat dia sih. Kita bakal nyari hadiah dulu kali ya. Buat seserahan ya. Siti juga nyari seserahan nih. Biasa beli penjepit rambut. Sama ini deh, sama floral hairpin deh ya, biar cakep satu nih, lebih mahal nih. Harganya 9.000 nggak apa-apa. Duit Agus sekarang 63.000, banyak bro. Duit pasif income nih si Agus nih. Nggak usah kerja dapat pasif income ya. Ngeri banget gak sih? Oke sekarang mari kita nikah Yun Muswe, Kakanda Yun Muswe, mari kita nikah ya. Sama si Siti nih. Hadiahnya ini, dah penjepit rambut kayak biasa, Grand Mariage. Tuh bapaknya menyetujui ya. Iyalah si Sitinya cakep banget. Siapa yang gak setuju? Anak lu aja duda. Udah confirm dulu bre. Udah ya, keluarga kita udah punya bini sama udah punya laki ya, aman ya. Duit kita juga udah nambah terus tuh duitnya tuh guys. Bisa sampai 100.000 bentar lagi tuh. Dan kebetulan ada preliminary exam nih, atau ujian nasional lah ya, bisa dibilang.
Dan Agus juga bisa ikut ujian nasional nih. Umur Agus 20 tahun sekarang, Burhan 21. Semuanya bisa ikut nih. 5 keluarga Agus bisa ikut. Dan kita harus ngeluarin duit harga 10.000. Coba ya siapa yang bakal lulus ya. Dan 4 orang lulus. Burhan lulus, Siti lulus, Usman lulus, Carolina lulus, Agus bego kagak lulus. Ya udah biarin dah. Yang penting 4 keluarga kita lulus ya. Dan udah terbuka nih toko baru, namanya toko kosmetik. Toko ya inilah ya, toko yang menjual kosmetik lah apalagi. Nah kayak biasa taruhnya di sebelah sini nih. Udah ini tempat ini udah dikapitalisasi sama si Agus nih. Buka cabangnya di sini banyak nih. Tuh ada general store, grocery store, cosmetic store. Di sini juga buka, ada 2 cosmetic store-nya tuh. Yang pertama dulu nih cosmetic store yang ini nih. Upgrade dulu sampai level 3 lah ya. Baru kita nge-hire nih. Nah siapa yang mau jadi pegawai gua? Gua gaji setengah gaji, tapi gua bakal kasih jaminan kesehatan siapa yang mau. Ada tuh 6 orang mau jadi pegawainya si Agus. Dan untuk satunya juga sama sih, kita bakal upgrade dulu 2 kali aja upgrade-nya ya. Soalnya duit kita tipis nih, tinggal 14.000. Hire lagi lah pegawai, 6 orang lagi kayak biasa, hiring. Udah punya bisnis. Di sebelah sini ada rumah-rumah yang diisi oleh pegawai-pegawainya Agus yang menjalankan bisnis-bisnis jalanan. Asik, kayak mendadak si Agus lah. Gak usah kerja, udah tuh passive income, banyak tuh passive income. Dan gue sampai lupa loh, gue punya utang sama bank loh. Disuruh bayar sekarang tuh. Kamu harus bayar utangmu kata bang. Oke kita bayar aja 10.000 doang tuh, kita bayar dah. Kata ibu mertua Siti Jaya sekarang sedang hamil. Aduh, si Siti baru juga nikah, gacor amat tuh laki Siti. Oke jadi itu guys untuk gameplay dari House of Legacy kali ini. Dan gue sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih untuk developer dari House of Legacy yaitu Termite Games. Thank you banget sudah memberikan key gratis untuk game ini dan gue bisa cobain. Dan bisa juga buat konten ya yang bisa dinikmatin oleh kalian semua sekarang ini. Dan kayaknya bukan cuma segitu doang deh. Soalnya Agus nih belum ada kontrak dengan pemerintah untuk jadi seorang bangsawan ya. Masih jadi klan-klan standar gitu. Jadi gue bakal lanjutin lagi perjalanan dari House of Legacy ini kalau kalian pengen. Jadi terima kasih sudah menonton guys. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Bye bye guys.